kendaraan yang ada sekarang, nanti kan hilang semua tuh. Bukan hilang, jadi bensinnya nggak ada, bahan bakarnya nggak ada. Ujungnya apa? Mobilnya mungkin ada, tapi nggak bisa dipakai. Nah, kembali lagi lah ke zaman dulu, jalan kaki gitu. Nanti di akhir zaman menjelang kiamat. Kenapa? Karena tetap syariat ini kan ada haji umroh sampai datangnya kiamat, hancur bumi ini. Nah, pada saat itu boleh jadi akan kembali suasana seperti zaman dulu Rasulullah. Jalan kaki, bisa menemukan barang, apa, binatang-binatang. Nah, masuk bab sekarang, wa dzakara al-musannif aidun as-salisu as-salisa. Nah, kalau yang ke satunya mana? Yang satunya tadi tuh yang waktu itu ya, yang kalau menyembelih kambing ya dibayarkan kambing gitu. Nah, kalau yang kedua ini, yang kedua mana tuh? Dzakara ats-tsaniyah fi qaulihi hukumahu. Nah, yang kedua itu eh ternaknya serupa. Bukan nyembelih kambing, tapi menyembelih kijang. Nah, yang kedua itu, kalau yang pertama kan kambing nyembelih kambing, gitu kan. Nah, yang kedua itu nyembelih kijang, tapi diserupakan kepada kambing. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga nih sekarang nih, biar nyambung nih urutan ujung-ujung ketiga apa maksudnya. Nah, yang ketiga adalah mana tadi itu ya? Wa dzakara al-musannifu aidan ats-tsalisa, yang ketiga fi qaulihi dalam ucapan musannif, ausoma angkuli mudin yauman, atau berpuasa itu si eman angkuli mudin dari setiap satu mud yauman satu hari. Nah, yang ketiga ini orang yang nggak punya uang barangkali ya untuk nyembelih kambing atau nyembelih kijang, maka boleh berpuasa. Cara ngukurnya gimana? Satu mud satu hari gitu. Misalkan ada orang yang nyembelih kambing ya gitu. Ternyata nggak punya uang, ya udah puasa. Nah, puasanya apa? Wa awsoma angkulimudin yauman, setiap satu mud satu hari. Satu mud itu berapa? Satu mud itu kurang lebih kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i itu 6 on ya kalau digampangin malah gitu. Jadi setengah kilo, lebih 1 on. Nah, kalau dikonversikan kepada beras, berarti berapa tuh 6 on beras? Ya, mungkin kalau sekarang beras makan lagi mahal ya. 1 kilo berapa sekarang? 17.000 atau 20.000. Maka setengah kilo berarti 10.000. Kalau 6 on berarti 12.000 lah gitu ya. Nah, untuk satu mood eh, satu hari ya. Berarti kalau dia nyembelih kambing, harga kambing berapa tuh? Harga kambing misalkan sekarang itu 400 real ya. Harga kambing 400 real ya, dibagi aja tuh. Eh Gimana Pak Gunawan ngitungnya jadi pusing. Jadi satu mood tuh kalau dirupiahin oleh Indonesia 12.000, kalau oleh Arab berarti dibagi tiga, berarti 3 real ya. Nah, sekarang kalau harga kambing 400 real berarti dibagi 3 real gitu ya. Berapa tuh? Tuh, guru matematika Pak Gunawan mah. 400.000, Ustaz. 400 Bukan. ribu dibagi. Har- har- Harga kambing kan sekarang 400 real. Oh, 400 real. 4 juta. Di, enggak, dibagi 3 real. Berarti berapa hari tuh? Aduh, jadi pusing juga, Ustaz ya. Iya.
400 dibagi 3 berapa? Dibagi 3 berapa? 400 kalau dibagi 3 mah 133 Zat. 133 banyak amat. 400 dibagi 3. 133 banyak banget. Iya, ya, ya memang begitu, nggak tahu begitulah. Mungkin nanti diskusi ya. Iya Zat. Tapi memang wa dzakara al-musannifu aidon al-salisa fi kaulihi wa ausoma ya. Atau berpuasa an kulli muddin dari setiap satu mud yauman pada sehari. Fa'in bakia maka jika tersisa apa aqallu lebih sedikit min mudin dari satu mud ya. Syauma maka berpuasa itu siman anhu dari yang paling sedikit itu yauman dalam satu hari itu. Gitu ya. Wa ingkana dan jika ada apa asaidu binatang buruan mimma dari perkara lamisla yang tidak ada perumpamaannya. Lahu begitu si ma maka fayutakhayyar ya maka dipilihkan ya itu si man baina amro ini di antara dua pilihan. Zakaro menyebutkan huma kepada amroin siapa al-musannifu musannif fi qaulihi dalam perkataannya. Itu apa? Akhraja mengeluarkan si man biki matihi dengan harganya itu syait to'aman pada makanan. Watasoddaqo dan bersedekah itu si man bihi dengan itu to'am. Gimana kalau yang tidak ada permisalan? Contohnya apa ya? Ngeburu apa ya? Apa ya binatang yang nggak ada perbandingannya kepada sapi, kepada kalau onta kan berarti bandingannya itu sapi gitu ya. Kalau kerbau berarti ya ke sapi, ke onta. Kalau kijang berarti ke domba. Nah sekarang ada binatang yang tidak ada bandingannya. Diburu tuh dibunuh. Harimau. Harimau ke apa tuh? Atau monyet. Banyak monyet di padang pasir. Kayak begitu ya. Ausoma atau berpuasa itu siman an kulimuddin pada setiap satu mud yauman satu hari wa in bakia maka dan jika tersisa apa kolu lebih sedikit min muddin dari satu mud soma maka berpuasa itu siman anhu dari itu apa akolu lebih sedikit yauman satu hari. Gitu. Wal khamisu. Nah itu tentang dam untuk binatang buruan ya rinci. Jadi para ulama tuh rinci sekali tuh kalau nerangin bab ya. Makanya fikih tuh sudah beres. Ini nggak ada yang gini-ginian di Al-Quran. Ya. Jadi rincian penjelasan dari penjabaran Al-Quran itu ya nggak ada yang bisa melakukan kecuali para ulama. Makanya dirinci. Ini beliau ini berkata seperti ini bukan ngarang pasti ya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Nah yang kelima, wal khamisu dan yang kelima ada mudam itu al-wajibu yang wajib. Dam apa itu? Al-wat'i. Al-wat'i itu bersetubuh suami istri. Min akilin dari orang yang berakal. Alimin yang tahu. Bitahrimi pada keharamannya. Jadi kalau suami istri menikah pada saat ya satu pasang menikah menjelang haji maka nggak boleh itu bukan nggak boleh ya
Sebaiknya mah ya kalau mau hajian aja dah, fokus. Ntar juga ada. Karena berbahaya. Dam wajibu wajib biwati dia setuju. Orang yang berakal, orang yang mengetahui keharamannya. Sawaun maka apa? Sawaun sama jamaah menyetubuhi si eman pi kubulin di kubul au duburin atau di dubur ya, kubul dubur. Oh, kubul depan, dubur belakang. Kama sebagaimana sabako yang telah lewat itu bahwa yaitu eh, dam damu al wajib, ini disebut dam wajib ala tartib, eh, dengan tertib. Apa itu damnya? Payajibu bihi, payajibu maka wajib bihi dengan itu wati. Awalan pertama. Jadi kalau terjadi lagi ihram, hubungan suami istri, maka wajib. Pertama apa? Badanatun, yaitu seekor onta badana. Ya. Seekor badana. Nama onta, satu onta badana. Wa tutlaku dan dimutlakan itu si badana ala zakari, badana, badana jantan, wal unza dan betina ya. Minal ibili dari unta. Jadi si ontanya juga nggak sembarangan unta tuh. Harus nyembelih itu, habis uang living cost kalau begitu. Bagaimana kalau nggak ada onta badana? Fa ilam yajid, maka jika tidak ada itu si manha kepada itu badana, pabakorotul, maka dia ganti dengan sapi, seekor sapi. Bagaimana kalau sapi juga tidak ada? Fa ilam yajid, maka jika tidak ada itu si man kepada bakoroh, pasabun, maka ialah 7 minal gonami dari kambing. Jadi ganti dia nyembelih 7 ekor kambing. Gimana kalau kambingnya nggak ada? Fa'ilam yajid, maka jika tidak menemukan itu si man kepada itu kambing, gitu kan? Qawwama, maka menghargakan itu si man al badana tak kepada onta badana. Sekarang badana nggak ada, ganti oleh tadi apa? Oleh sapi. Sapi tidak ada, ganti oleh 7 ekor kambing. 7 ekor kambing juga tidak ada. Ya sudah, dihargakan harga badana, bukan harga kambing ya. Harga onta badana. Berapa? Bidarohima dengan dirham. Bisi'ari makatin dengan harga Mekah. Nah, harganya jangan harga Indonesia, tapi harga di Mekah, karena harus ditunaikan di Mekah. Waktal wujubi dalam waktu yang wajib. Wastaro dan membeli itu si man bikimatiha dengan harganya itu badana, to'aman kepada makanan. Nah, harga badana berapa? Misalkan harga badana 50 juta. Nah, udah beliin beras tuh, beliin makanan. Makanannya untuk siapa? Watasodako, maka bersedekah itu si man bihi dengan itu to'am ala masakinil haram kepada orang-orang miskin yang ada di Masjidil Haram. Tidak boleh orang miskin yang ada di Palestina. Tidak boleh orang miskin yang ada di Indonesia. Tidak boleh orang miskin yang ada di Mesir atau di negara lain. Khusus kalau pelanggaran ihram harus disedekahkan kepada masakinil haram, orang-orang miskin yang ada di tanah haram, wapukoro
wa fuqaraihi, dan orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Siapakah orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram? Yaitu orang-orang yang sedang berada di situ. Contohnya siapa? Orang yang sedang sapu-sapu, bersih-bersih Masjidil Haram. Nah, gitu tuh. Mereka tuh gajinya kecil ya. Jadi penjaga itu tuh penjaga Al-Quran yang suka beres-beres Al-Quran, yang suka bersih-bersih itu gajinya tuh kecil banget. Ya. Lebih rendah dari UMR kita, mungkin seperempatnya ya. Jadi kalau UMR kita tuh berapa sih? Pak Gunawan, kalau UMR kita berapa? Kalau Tangsel mah 3 juta kalau nggak salah, Sat. Oh, 3 juta ya. Kalau DKI? DKI hampir 5 kayaknya, Sat, sekarang. Oh gitu ya. Empat Ya, lebih. iya ya, taruhlah DKI lah misalkan ya. Karena perbandingannya kan ibu kota itu kan Mekah. Kalau DKI misalkan 5 juta, itu nggak ada seperempatnya tuh. Jadi ya 1 jutaan lah kalau dirupiahin, 1.600.000 ya. Cuma 400 real, bayangin ya, kecil banget. Karena masuknya itu adalah tenaga non skill. Jadi kalau muka Arab jangan tenaga non skill, nah, itu nggak dihargai sama mereka ya, dijadiin budak ya. Makanya kalau sesusah apapun nyari uang mah udah di Indonesia aja, kecuali kalau dengan skill. Nah, sedekah kan kemana? Ke itu yang sapu-sapu di Masjidil Haram, penjaga kebersihan, penjaga air zam-zam, penjaga Al-Quran, orang-orang yang kerja di Masjidil Haram. Ya kasihin ke mereka tuh. Wala takdiro, dan tidak ada ketentuan piladi dalam perkara yudapa'u yang diberikan itu si ladi. Likuli pakirin, pada tiap-tiap orang pakir. Jadi berapa orang pakir masing-masing? Nggak ada ketentuannya. Walau tasaddaqo, dan seandainya bersedekah itu si iman fidarahimi, dengan uang dirham, lam yujzihi, maka tidak mencukupi itu sedekah pada si iman. Wa ilam yajid, maka jika tidak ada itu si iman to'aman pada makanan, soma, maka berpuasa angkulimuddin yauman, dari setiap 1 mud 1 hari. Itu ya. Kalau nggak ada juga ya puasa aja. Wa'alam, dan ketahuilah annal hadiah, karena sungguhnya hadiu, binatang yang disembelih, ala kisma ini, atas 2 bagian. Ahaduhuma, salah satu dari kismain, ma perkara, karena yang ada itu sema ala an ihsarin, karena terhalang. Wahada, dan ini la yajibu, tidak wajib, ba'suhu, mengirimkan itu hadiun ilal harami, kepada haram. Bal yudbahu, balik tapi yudbahu, disembeli itu hadiu fi maudiil ihsar, di tempat yang terhalang itu. Nah, bagaimana kalau mau nyembelih onta, ternyata ontanya nggak ada karena dihalangi oleh Israel misalkan, sehingga tidak ada binatang yang masuk. Nggak apa-apa, nggak disembelih di haram juga, sembelih aja di tempat sana, gitu ya. Misalkan ke panitia, panitia tolong sembelihin nih, saya mau bayar dam. Nah, gitu, disembelihannya di mana? Kan harusnya di Masjidil Haram, masih harusnya di area haram, tanah haram maksudnya. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh disembelih Palestina, bahkan disembelih di Indonesia boleh, kalau memang kendaraannya terhalang.
binatangnya terhalang. Itu wasani. Dan yang kedua al hadyu, al wajibu yang wajib, bisa babi tarki wajibin, dengan sabab meninggalkan perkara yang wajib, au bi'ali haramin, atau melakukan yang haram, wa yakhtassu, maka khusus apa dabuhuhu, menyembelihnya itu si hadyu bil haram, di tanah haram, kecuali kalau dia melanggar larangan ihram, itu yang disebut dengan dam isaah. Dam isaah itu ya wajib dia mah di tanah haram. Begitu Pak Gunawan. Ini jam berapa nih? 16.38 saat. Oh ya, ada yang disusikan sih kan? Siap. Hatur nuhun Ustadz Edi Ya. untuk penjelasan di bab dam ya ketika ihram, mobil khusus untuk hewan buruan. Kepada Akang Teteh, Ustadz Ustazah yang akan bertanya seputar bab tersebut, dipersilahkan. Saya kemarin baru pulang sertifikasi haji ya di Indramayu pekan kemarin, makanya nggak sempat isi. Itu sekarang jadi para pembimbing itu wajib bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat nggak bisa jadi pembimbing sekarang ini. Jadi dibahas lebih detail tentang seluk-beluk haji, seluk-beluk dam itu ya. Dan itu bagi travel, bagi KBIH atau sekarang KBIHU ya, menjadi menjadi hal yang wajib karena untuk akreditasi dan untuk pembimbingnya. Nah, termasuk dalam perkara fikihnya juga itu dibahas. Silakan bagi yang akan mendialogkan. Izin bertanya, Ustadz. Iya, iya boleh. Ini mah Saya- karena belum ke sana, Ustadz. Jadi mencoba untuk mengira-ngira begitu. Kalau jamaah haji itu kan sebelum berangkat mungkin diberikan sosialisasi begitu Ustadz, bahwa ketika haji diantaranya jangan sampai kena dam, misalkan yang tadi Ustadz, buru apa hewan buruan tadi. Nah ini kebanyakan kena damnya itu di apa? Ada kalau sengaja membunuh barang buruan, hewan buruan kayaknya sih minim banget ya Ustadz ya. Tapi kalaupun memang itu terkena, itu biasanya jemaah haji teh kenapa gitu? Apakah lapar sehingga nyari apa hewan buruan atau seperti apa? Nah, kemudian yang keduanya itu tadi saat kebanyakan kena damnya itu gara-gara apa begitu saat kan sebetulnya sudah diinformasikan atau disosialisasikan, apalagi bagi jamaah haji yang kategori misalkan secara uang saku atau perbekalannya mungkin terbatas begitu saat, sehingga kan sayang atau sampai ke sana malah banyak damnya begitu saat. Nuhun Ustaz. Iya, baik. Super sekali itu pertanyaannya, Pak Gunawan. Jadi dam itu kan ada dua, satu dam nusuk, dua dam isaah. Dam nusuk itu karena penyebabnya karena ngambil haji tamatu kalau dalam haji ya. Jadi melanggar atau tidak, kalau ngambil haji tamatu maka dia wajib menyembelih kambing gitu. Mau melanggar mau enggak, kan itu mayoritas jamaah Indonesia ya. Nah, kenapa orang jamaah Indonesia ngambil haji tamatu? Karena itu yang paling ringan melaksanakannya. Kalau haji ifrad, haji kiron tuh berat sekali ya. Karena harus menjaga larangan ihram sepanjang dari sebelum pelaksanaan haji sampai tanggal 10 Zulhijjah, bayangin.
Sedangkan kita datang itu kan ada yang 10 hari sebelumnya, ada yang 20 hari sebelumnya. Makanya mayoritas jamaah Indonesia mengambil haji tamattu. Itu disebut dam nusuk. Yang kedua, dam isaah. Dam isaah itu yang tadi tuh, membunuh binatang. Nah, itu agak kecil kemungkinan untuk zaman sekarang. Tapi dam yang lain, pelanggaran yang lain itu banyak. Dan mayoritas jamaah itu aslinya itu banyak yang melanggar, hampir mayoritas ya. Kalau diteliti, kalau ingin apik, kalau ingin benar-benar menerapkan hukum fikih, rata-rata itu pasti melanggar itu. Misalnya ya, pakai minyak wangi, pakai peci begini itu kena dam nih. Kemudian datang ke hotel, ada sabun, ada wastafel, tangannya dicuci sama wastafel, kena dam juga tuh. Kemudian ada, karena jauh kan, bayangkan dari Madinah ke Mekah itu 6 jam perjalanan. Ibarat dari Jakarta ke Surabaya, kan gerah di jalan. Oh, kena debu, datang ke hotel kan pengennya mandi. Itu fitrahnya seperti itu. Nah, karena mandi otomatis biasanya pakai sabun, biasanya pakai sampo. Dan tidak bisa dam itu lupa, dan tidak bisa dam itu tidak tahu. Jadi dalam istilah dam nggak bisa lupa dan nggak bisa tidak tahu. Kalau dalam hukum lain kan lupa nggak dikenai hukum, kan gitu ya. Sholat lupa harusnya 4 rakaat jadi 3, ya udah nggak apa-apa, nggak ada sanksi apa-apa. Ya paling juga sujud sahwi. Kalau dama enggak, mau lupa, mau tidak tahu, tetap aja kalau melanggar harus bayar. Kalau tidak bayar gimana? Ya enggak, ya terserah juga. Urusannya bukan dengan travel, urusannya bukan dengan KBIHU, urusannya jadi dengan Allah. Artinya apa? Dia punya utang selama pelaksanaan ibadah haji. Jadi aslinya mah itu tuh dam mulu, itu tuh aslinya ya. Dam lagi. Karena uangnya udah nggak ada, ya sudahlah ya. Di ini apa ya? Ya Allah mudah-mudahan mengampuni, gitu aja sih, ujung-ujungnya mah. Karena udah nggak berdaya juga dia. Terutama orang-orang yang baru pertama kali haji. Nah, ini riskan sekali nih. Living cost itu 1.500. Dipakai bayar dam nusuk satu. Berarti kan udah terkurangi 500 real. Tersisa 1.000. Nanti dam ini, dam itu habis, malahan jadi tekor. Nah, gitu, tekor malahan itu tuh. Ya. Nah, apalagi kalau suami istri, ya ini bahaya karena khawatir justru pada saat ihram dia melakukan hubungan suami istri. Nah, itu damnya itu lebih berat. Damnya apa tadi? Onta, onta badana. Dan dia tetap harus menyempurnakan hajinya. Tahun berikutnya dia harus pulang lagi. Jadi hajinya itu nggak harus diulang. Pulang dulu ke Indonesia, baru balik lagi tahun depannya ke Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Makanya nggak main-main itu kalau untuk yang ini ya, suami istri. Begitu sih Pak Gunawan secara ringkas ya. Siap, hatur nuhun, Ustaz. Akang Teteh, yang lain barangkali dipersilakan jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Pak Suryana biasanya suka nanya,
Masya Allah izin. Nah, kan, mangga, Mantap, mangga, atau Ustaz. lanjut, lanjut, lanjut sana. Nyimak, nyimak. Oh, siap, siap. Mangga, Kang Teteh yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum di closing ya, Ustaz ya? Iya, Sekarang iya. sudah pukul 16.47. Silakan ada yang didiskusikan, silakan. Sepertinya Kak, tidak ada, Ustaz. iya, iya, iya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu kali ya, Pak Gunawan. Siap, siap, Ustaz. Ya, yang benarnya pasti dari Allah, yang salah pasti dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua dan mudah-mudahan juga Allah mengundang kita semua ke tanah Amin. suci Makkah, Amin. Madinah dalam rangka umroh haji dalam waktu yang eh, segera gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz Dedi atas ilmunya. Mudah-mudahan Ustadz Dedi senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dan tahun depan jika mendapatkan amanah untuk mendampingi haji, mudah-mudahan dijauhkan dari dam-dam yang tadi. Kita akhiri untuk pertemuan di sore hari ini, teman-teman dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun, izin Ustaz Dedi. Assalamualaikum Iya, mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Yuk. Aturan sama ini. Ayo, mangga, mangga.
Ustaz.